Oke, 1, 2, 3, 4, 5 ketemu lagi di Anatomi Punya Sinema. Ini Dokter Junaidi, ini adik kelas saya ya. Iya. Dulu kita praktikum biyen ya masih zaman-zaman baru-baru ngono ya. Iya. Pirang jam biyen praktikum kita 2 praktikum jam. anatomi 2 jam, pasti 2 jam. 3 jam ah. Kowe ngalami sing praktikum jam 8 tekan jam 11. 11 tekan jam 2 tekan jam 5 biyen. Iya kayaknya ya. Praktikum kita itu 3 jam praktikum anatomi. Lupa, masa sih? Lupa. Lupa. Ya, jadi kita berdua itu nasibnya sama ya masuk di anatomi. Iya. Ya. Kecemplung ya. Terus biar meneh ya. Seneng klinis. Iya. Terus biar meneh. Tapi ya karena biyen aku pengen neuro jenengan kardio. Akhirnya kuali ya. Dapat sensenya di Jepang itu kebalik ya. Karena waktu itu akan memilihkan yang paling indah gitu ya. Akhirnya aku ke jantung, dia ke otak ya. Makanya aku senangnya labdap, nek ora labju ya. Kayak senangnya otak-otak ya. Tapi Dokter Jun ini dulu terkenal dengan video Dokter Jun. Nah, ini dulu. Itu awal-awal ada proses penvideoan anatomi itu sebenarnya itu ya. Video Dokter Jun itu kan terkenal banget itu di angkatan tahun piro ya? 2000 piro mien? 2005. Ya, seingat saya sih mulai anak-anak PBL sih. Ayo PBL. 2000. Gue masuk anatomi aku 2006. Kamu setelah lulus 2007. Nah, 2007 ya. 2007 sampai 2010-an ke atas kan masih nganu banget toh. Itu sejarahnya gimana itu? Kok ono video Dokter Jun? Ya, sebetulnya kan zaman dulu kan mungkin apa ya, karena perkembangan gadget kan ya waktu itu kan lagi hot-hotnya, maksudnya punya HP yang bisa merekam video. Oke, ya. Waktu itu kan kita belum ada pikiran ya, maksudnya ya kalau praktikum mau direkam ya boleh-boleh aja selama tidak menampilkan sosok kadaver full utuhnya. Ya, itu kan jadi patokan kita. Terus mereka kan mungkin ingin mereview sih sebetulnya, karena kalau cuma di lab terus mendengarkan asisten yang ngomong, nanti setelah luar lab lupa lagi. Iya, betul. Seperti itu. Makanya mereka biasanya membuat rekaman dalam bentuk video itu. Dan kok delalah kok itu secara turun-temurun kok malah diturunkan seperti itu. Didol kan mayu sudah berapa keping gitu ya. Ini versi 3GP jadi informal itu. 3GP. Oh tadi ditambah apa orang ngerti ya. Tambah orang ngerti. Iya. Lah kalau sekarang kan jadi malah butuh ya. Iya, justru itu kan malah butuh saiki. Ternyata malah penting gitu. Iya, dan berbagai macam proses ya kan dilalui toh karena butuh akhirnya kudu ono arep nggo apa meneh pandemi koyo ngene iki. Sekarang versi HD-nya upgrade ya. Dan ono labelnya wis cetok departemen ngono ya. Kok dulu cuma versi handphone 3GP gitu lah, file-file kayak gitu sih. Ya, tapi kan perkembangan video itu semakin sudah banyak ya. Mungkin institusi-institusi lain kuwi kan saiki ya mesti ngembangke to nek ono video nganggo apa meneh gitu. Iya. Terus ke depannya kan iso digawe mungkin yang lain lah. Iya, aplikasi-aplikasi komputer lah. Itu penting. Ya, terus saiki kuwi kan hubungannya karo anatomi. Karena ada itu kan kita sing pertama kali ono video barang kuwi kan anatomi. Histo kan durung ono. Wedi mungkin. Ora ding. Astagfirullahaladzim ora. Terus biokim ya susah ya. Nek biokim kan ya didelok enzime ra ono. Ilmu goib susah. Ya, faal juga belum. Ya, mungkin anatomi yang paling ya karena kita memang detail struktur ya. Sehingga kan dianggap kuwi momok. Nah, kuwi sebenarnya nek didelok seberapa momok sih anatomi Jun nek menurutmu? Ya, untuk mahasiswa kedokteran semester 1 kan mesti ketemu anatomi dan momok itu. Nek menurutmu piye? Karena gimana ya? Kalau mahasiswa tahun pertama di tahun pertama semester pertama itu kan mesti salah satunya mesti dapat anatomi. Ya. Dan mereka mungkin waktu SMA dengan waktu kuliah tuh pendekatan ketika belajar keilmuan itu agak berbeda. Karena kalau dulu mungkin di SMA mungkin dia belajar bahasa-bahasa biologi itu dengan bahasa awam mungkin, tulang hasta, tulang pengumpil dan sebagainya. Tapi ketika
dia nanti masuk ke dokteran, dia harus belajar anatomi dalam bahasa Latinnya. Jadi yang itu mereka menganggap itu adalah bahasa asing, ya sama seperti kita mempelajari bahasa baru. Inggris. Ya, dan karena banyak strukturnya dan mungkin terdengar asing, itulah kenapa merasa kok hafalannya banyak dan cuma menghafal tok gitu loh. Betul. Kenapa setiap tulang itu tonjolan aja dikasih nama kayak gitu. Kayak beda-beda. Beda. Kayak beda-beda. Kita kok bilang imajinasi, imajinasi seperti apa? Ya, berarti ya memang susah ya. Iya. Tapi kan sebenarnya penyebutan nama ya penting toh. Iya. Iya. Mahasiswa juga awak dhewe iki ya kudu ngerti ngono. Iya. Masa engko ke konferensi internasional, kerja nang internasional sing kono ngomong umbilikus dhewe tetep pusar ngono kan lucu juga. Iya, betul. Nanti ya masuk ke dunia baru ya mesti ya ono kata-kata baru. Iya. Hukum ya mesti ono. Nah, terus salah sijine kuwi kan paling sering bedake apa nek mahasiswa anyar iki seru bedake kanan kiri. Nah, mungkin Dokter Jun punya trik-trik untuk membedakan kanan kiri. Ayo ngomong ke sana tulang. Iya, oh iya. Ini sebetulnya membedakan kanan itu tergantung Mas, tergantung orangnya tuh siapa. Ya. Oke. Kalau cewek, ya, kalau disuruh ini tulang apa, jawablah kanan. Kenapa? Woman is always right. Wah, iki. Iya. Mesti ya. Kanan. Tapi kalau emak-emak beda lagi Mas. Oke. Ya, emak-emak itu dalam pikirannya itu dia bilangnya kiri, tapi nyebutnya pasti kanan. Itu kalau mama. Kayak nganu ya, lampusan. Iki mulai nganu ya, seru ini sebenarnya ketularan. Ketularan dokter Arfi. Tapi stok humor saya itu sedikit kok. Ya. Wah, ini pengen delok meneh iki cocok aku. Iya. Ya, kalau kanan dan kiri ya. Ya, ini ya. Ini contohnya adalah humerus, atau tulang lengan atas ya. Nih. Kalau di anatomi itu kita mengenal 3 orientasi arah, 3 dimensi maksudnya. 3 dimensi, benar, ya. benar. Atas bawah atau superior inferior, depan belakang, anterior posterior sama medial lateral, ya medial lateral. Ya. Nah, untuk mengetahui bahwa tulang ini kanan atau kiri, kita harus tahu 3 orientasi itu. Oke. Dan tentu saja tadi yang dibilang, setiap tonjolan kok ada namanya, seperti itu. Nah, bayangkan ya kalau kita nyebut tulang ini, coba tolong tunjukkan sebuah tonjolan pada tulang di bagian atas humerus yang kecil. Oke. Nah, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Dan iya, kecil seberapa ono kan ya relatif ya, relatif. Betul. Apalagi ini misalnya ini tulang antara tulang ayam sama tulang manusia. Kan, relatifnya kan apa? Ukurannya kan relatif ya. Ya, betul. Nah, kalau kita bilang coba tolong tunjukkan yang namanya tuberculominus. Jelas akan tahu, oh ini tuberculominus. Nah, itulah salah satu fungsi dari penanda tulang. Kenapa kok setiap tonjolan itu ada namanya. Nah, untuk membedakan kanan kiri, maka kita harus tahu struktur apa yang ada di atas. Atas dulu. Mungkin kita akan ada 3 orientasi tadi. 3 orientasi tadi ya. 3 orientasi. Pertama, apa yang di atas? Apa yang di atas? Ya. Kalau gitu ya. Enggak ya. Kok jadi apa? Ada cecahan. Gusti Allah. Iya. Ya. Apa yang ada di atas? Yang ada di atas kalau pada humerus adalah kaputnya, kepalanya. Kaput itu tidak selalu ada di atas ya Mas. Betul. Kayak jambu monyet itu kepalanya di bawah. Mulai lucu ya. Aku kalah kayak gitu. Ya, jadi kaput humerus itu adanya di atas, di superior. Jadi kita membayangkan ini kalau pada tulang itu, kita membayangkan ini adalah seperti milik kita. Ya. Oh, ini di atas. Di atas tuh jelas nggak akan seperti ini, tapi akan seperti ini. Tapi ini kan masih bisa di sini. Betul. Atau begini. Ya, jadi masih di kiri atau kanan. Yang kedua adalah harus tahu depan belakangnya bagaimana. Ya, depan belakang. Contohnya pada humerus ini bagian tuberculominus adalah bagian depan. Ya, depan. Tapi depan tuh masih bisa gini, ini masih depan. Ini juga masih depan. Ya, jadi ini atas, ini depan. Loh. Terus satu orientasi lagi adalah medial lateralnya. Medial lateral bagaimana? Kaput itu mengarah ke medial karena dia nanti akan berseni dengan scapula. Sehingga kita harus menempatkan ini di arah medial. Cocoknya adalah seperti ini. Kalau seperti ini,
tadi orientasi yang tuberkulum minusnya malah ke belakang, berarti salah. Betul. Berarti lebih tepatnya adalah ini. Jadi kita harus mengidentifikasi minimal 3 struktur pada tulang tersebut yang tahu atasnya, tahu depannya, dan tahu medial ataupun lateralnya. Gampangannya seperti itu. Ya ini masih mudah ya kalau cuma humerus. Iso didelehke nang awake dhewe to? Ya sebetulnya kalau tentamen juga nggak boleh disentuh sih. Makanya kudu bayangke. Ya, bayangkan, makanya harus bisa membayangkan. Ini membayangkan hal-hal yang positif ya seperti ini. Tapi bayangke kan ya penting ya. Misalnya besok dia ada di dokter bedah gitu. Ya, dia dokter bedah masuk ke ruang operasi, ono gambar tulang, kuwi kan kudu ngerti kanan kiri. Ya, kok gegek ikine kanan sing dibelah kiri. Iya. Apalagi kayak ronsen itu kan betul. bisa bolak-balik ya. Iya. Kalau dia nggak tahu strukturnya, nanti dia nggak ada tulisannya R atau L, dia ini bilangnya, oh ini kanan. Tapi ternyata setelah dioperasi, loh kok yang normal. Ya, itu yang harus bahaya juga seperti itu. Iya, jadi pertama kali kan mesti sinaune bidang, frontal, sagital. Ini pentingnya adalah ketika kita melihat imaging, ini penting juga toh. Iya, orientasi. Membedakan orientasi itu. Ya. Terus misalnya tulang-tulang sing pipi, ini kan mesti lumayan rada anu ya. Iya, biasanya, nah ini apa yang kita sebut sebagai klavikula. Klavikula itu kan sama ya, kanan atau kiri. Ya, betul. Klavikula bentuknya seperti ini, kayak ada huruf S-nya seperti ini. Ya, ini. Nah, kita harus tahu mana kalau ini lebih enak tahu mana medial lateralnya dulu. Iya, betul. Ya, medial ini adalah yang ujungnya ini lebih kayak membulat. Kalau yang lateral itu agak memipih. Ya, tapi bisa gini. Iya, betul. Ya, masih bisa gini atau gini. Ya. Nah, sekarang kita tahu atas bawahnya. Atasnya itu lebih smooth, lebih halus dibandingkan dengan bawahnya. Maka kita harusnya posisinya seperti ini, konturnya lebih smooth, gini. Tapi juga bisa masih gini, seperti ini, ya, gini. Ya, kalau gini jelas salah karena yang atas jadi kasar nih. Nah, tahu gini atau enggak? Nah, sekarang ini, ya, kita lihat lengkungnya. Ya, lengkung bagian medial itu ke depan dulu, baru ke posterior. Nih, ya, jadi ini adalah kiri juga. Ya. Oke, kiri. Benar. Kiri ya. Ini. Kalau saya sih dulu kalau bilang ke mahasiswa saya membayangkan ini tuh seperti kayak rem motor. Nah, ini. Enaknya kan gini. Kalau gini kan nggak enak. Kayak gini kan nggak enak. Enaknya gini. Jadi membayangkan kalau ini diletakkan waktu ujian, kalau kamu ngerem ya, itu enaknya megangnya seperti apa? Kan enaknya gini. Nah, tuh. Jadi ini seperti kayak rem sepeda motor gitu. Oke, ini untuk yang atas bawah, terus tadi medial lateral, itu kan penting untuk itu sebenarnya. Itu akan dibawa sampai ke klinis toh mestinya. Khususnya dokter bedah ya, itu harus tahu, jangan sampai salah kanan kirinya. Oh, sing kanan potretnya sing kanan, sing di bedah kiri ya, wih hanya kasus simpel. Ternyata cuma salah menempatkan foto aja, terbalik gitu. Karena kalau foto ronsen itu kan bolak-balik juga sama aja gitu. Ya. Terus saiki nek misalnya kita dulu anatomi terus yang jadi 2 jam itu mulai nek wis blok ya. Kayaknya. Nek blok yo nek masa gini kita mau praktikum lagi ya kuwi dadi tantangan juga ya besok. Mungkin nek sesuk praktikum bareng-bareng meneh. Praktikum anatomi. Bersama, maksudnya dikumpulkan dalam satu waktu gitu, kayak satu semester. Misal ini wis rampung nih, pandemi. Terus mahasiswanya kan ke Jogja. Review. Ya wis lah urusannya prodi ya. Kalau kita sih sebenarnya membuka pintu bagi siapapun yang mau belajar. Betul. Ya. Makanya besok kita juga mau nyoba ada live stream praktikum. Nah, kapan kita buka untuk seluruh mahasiswa kedokterannya coba ya kapan ya. Jadi yang bisa monggo gitu loh. Kita buka untuk coba live stream kan ya mesake juga toh misalnya institusi dengan mahasiswa kedokteran yang mungkin terbatas atau apa bisa kita gambar. Ya, saya ingin tadi wis ngomong ke tulang kanan kiri ya. Jadi kenapa kok kanan kiri penting itu ya koyo ngono kuwi. Karena memang akan terbawa sampai ke klinis, bahasa anatomi juga penting. Nah, saya mahasiswa kan terus akhirnya belajar anatomi kudu dimulai ndi, Dik, menurutmu? Dimulai mereka untuk seneng ya. Apa persiapan mereka untuk jadi
Mekne luwih gampang, senjata-senjata apa saja yang harus mereka punya. Ya. Ya dalam mempelajari anatomi harus dimulai dari hati Mas tentunya. Oke. Walaupun yang pertama kali disebut tulang. Ya. Kalau dari hati itu kalau dia udah nggak suka ya susah penerimaannya itu loh. Seperti itu. Jadi harus mulai dulu mengerti bahwa anatomi itu penting. Khususnya yang nanti akan jadi dokter bedah. Ya, itu salah satu motivasi bahwa anatomi itu adalah penting. Ya, karena itu nanti tadi dibilang akan terbawa sampai ke klinik seperti itu. Jadi ojo mung mikir ke dokter bedah itu, wis dadi dokter bedah, dhek kudu sinau basic-e to. Iya, betul seperti harus itu. Memikirkan sampai ke sana. Nah, yang terus dari hati yang pertama, terus yang kedua? Yang kedua ya kita jangan hanya sifatnya menghafal. Ya. Menghafal itu kalau ibaratnya kalau kita cuma menghafal aja paling retensinya berapa sih? Berapa persen sih? Nggak sampai 50% lah kalau hanya menghafal ya. Tapi kita harus bisa memberikan konteks. Ya, ada sebuah teori intinya adalah ketika kita ingin mengingat sesuatu itu menjadi lebih lama, kita harus mengasosiasikan, membuat konteks terhadap suatu peristiwa. Ya seperti itu. Ya, misalkan kasusnya seperti ini. Ya. Humerus ini unik. Kenapa? Karena dia memiliki dua kolom. Dua leher. Ada leher yang ini dan leher yang ini. Leher yang setelah kaput dan leher yang di sebelah sini. Kenapa dia punya dua? Ya, kenapa kok punya dua kolom? Kolom itu kalau pada tulang panjang itu biasanya adalah bagian yang paling lemah, rentan mengalami fraktur. Tapi pada kasus Humerus itu tidak di sini yang rentan mengalami fraktur, tapi yang di sini. Yang disebut sebagai kolom chirurgical. Itulah kenapa ada penamaan lagi, karena bagian ini adalah salah satu yang paling mudah mengalami patah. Jadi dibuat kayak asosiasi-asosiasi itu agar lebih mudah diingatnya seperti ini. Atau mungkin contohnya di sini, ya ini. Ini tonjolan apa sih? Epicondylus medial. Aku kayak diuji gitu. Ya. Ini aja ya. Ini adalah epicondylus medial. Asosiasinya seperti apa? Di belakangnya itu adalah berjalan nervus ulnaris. Ya. Nah, kalau kalian raba di sini nih, nonjol ini, ya kadang kalau dulu waktu kecil suka mainan ya di ting ting ting. Terus ada kayak rasa kesetrum. Kena meja. Itulah nervus ulnaris. Aliran cakra. Iya. Aliran cakra. Iya. Nek Sasuke langsung jadi Chidori. Iya, makanya. Jadi tonjolan yang di sini adalah epicondylusnya dan yang kalau kita ketatap terus rasanya sengkring itu adalah nervus ulnarisnya. Jadi dibuat konteks seperti itu agar lebih menarik seperti itu. Atau juga bisa belajar sejarah terkait dengan penamaannya. Penamanya ya, misalkan kenapa kok tendo di bagian tumit itu namanya tendo Achilles. Ya. Nah, kalau yang suka mungkin mitologi Yunani akan sangat tertarik kenapa kok dinamakan Achilles. Kayak filmnya ya, Troy. Mungkin kalau anak milenial, kalau dulu biasanya saya tanyakan tahu Brad Pitt nggak? Bahkan mereka udah nggak tahu Mas. Orang ngerti ya? Oh Brad Pitt nggak ngerti. Udah. Dulu kan pernah jadi manusia yang terseksi. Iya, itu zaman kita. Kalau anak-anak milenial zaman sekarang mungkin udah beda. Artinya song ya, Kim Song. Song Korea. Song Joong Ki itu. Mungkin ya. Kim Jong Un. Atau mungkin BTS. Oh ya BTS ya. Iya, jadi kenapa dinamakan Achilles? Karena konon katanya ya Achilles itu kan manusia setengah dewa. Ya. Saya agak lupa, kayaknya yang dewa adalah bapaknya ya. Ibunya adalah manusia. Nah, kemudian ibu ini ingin membuat Achilles itu kebal terhadap senjata. Maka dia menyelupkan Achilles dalam air mata kehidupan gitu. Air mata kehidupan. Nah, tapi ketika menyelupkannya, ketika menyelupkannya, ibunya itu nggak boleh nyelup air itu. Bagaimana caranya si bayi tercelup tapi ibunya nggak boleh menyentuh air? Maka dia menjiwit tendo itu, terus dicelup. Jadi bagian itulah yang tidak tercelup. Berarti tapak kaki ini sandungnya bisa. Itu imajinasi. Ini ya susah ya lewat. Susah. Nah, itulah kenapa Achilles kelemahannya adalah pada bagian tendo itu. Jadi ketika dipanah Paris. Betul.
Paris itu pemainnya siapa sih yang Orlando Bloom. Ya, benar Orlando Bloom. Suaminya Katy Perry. Ya. Ini sing ayu tetep Helen nih. Iya tau film mulai sing ayu tetep Helen nih. Jadi adalah bagian itu yang dipanah si Paris terus akhirnya kalah gara-gara itu seperti itu. Ya sama seperti kayak Samson ya dengan rambut gitunya. Jadi kelemahannya kira-kira seperti itu. Jadi dibuat menarik lah, ada konteks-konteks seperti itu agar lebih menarik anatomi itu gitu. Dunia pewayangan ya ono kuwi. Sawe Duryudono kuwi pahane dikenoi si sapa godhone Bima kuwi ono ya ternyata. Berarti diasosiasikan. Iya. Tidak lagi ya. Tidak hanya asosiasi klinis, tapi juga bisa asosiasi kayak histori-histori gitu. Sing lebih fun gitu ya. Lebih fun, lebih menarik lah seperti itu. Nah, misalnya nonong ngono ya, kamu kok nonong tuber frontal. Betul. Itu berfrontal. Hellboy ngono kae ono ikine kae ya. Wah, itu di tuber frontalnya ternyata muncul tanduk kan seperti itu. Tapi nek klinis kan tetap ya mestinya bagi mahasiswa kedokteran lebih seru no. Misalnya tadi fraktur di humerus, itu kan bisa warna-warna. Nang kene kok nervus sampai sing kena. Iya betul ada. Misalnya aksilaris serono. Terus kalau di korpus dia bisa medianusnya, radialisnya di sini dia medianusnya. Misalnya ulnaris berarti kena nang kene. Iya. Jadi dasar penamaan tulang itu pasti ada artinya, ada maksudnya ya seperti itu. Jadi ya nek mahasiswa SIG kayak ngerti tonjolan, lekukan, lubang, kan mungkin udah ngerti. Iki nggopo to? Nah nek ngono kuwi apa? Taunya menghafal. Ayo mau ngapal ro. Kuwi ana nasihat ra gitu. Ya tadi ya intinya pertama suka dulu ya anatomi. Dari hati tadi. Ya, karena ini penting ya. Betul. Apalagi yang nantinya ingin jadi dokter bedah itu sangat-sangat penting. Tapi ya wis mlebu kedokteran. Mlebu kedokteran ya piye? Wis mlebu keperawatan, wis mlebu gizi. Iya. Itu kan yang memang berhubungan karo koyo ngene iki. Iya, kan maksudnya enggak elok juga ya. Maksudnya sebagai tenaga kesehatan kok bilangnya ini hanya cukup bilang ini lengan atas ya. Tulang lengan atas gitu loh, seperti itu. Ya, tuh. Terus ya yang kedua memang kita harus memberikan konteks pada ketika kita ingin menghafal suatu struktur seperti itu agar ceritanya lebih menarik dan mudah diingat sampai ini. Tapi diingat jangan yang lucu-lucunya aja. Malah strukturnya apa ya yang dulu kayaknya Dr. Jen pernah bilang gitu. Sing aku guyu. Iya, itu. Sampai sing lucu apa ya tulang. Kayak gitu. Tulang yang paling seksi ngono nek aku guys. Tulang ulna maya. Lo ya saking seksinya kan loh, selebriti itu gini, supinasi, pronasi kan dipakai selebriti. Kalau kita abduksi. Ya oke guys, jadi gitu ya ngobrol-ngobrol kita ya. Ada lagi nggak Dokter Jun yang mau disampaikan nih terkait kita udah ngomongin pentingnya anatomi secara guyon santai, Dexter Sinister itu piye, mahasiswa kedokteran yo memang harus bersabar ya nek ngono kuwi ya. Bersabar ya. This is my ninja way. Iya. Oke guys, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Terima kasih Dokter Jun. Ya, sama-sama. Yang kita akan ngobrol-ngobrol lagi berikutnya di sesi berikutnya kita ketemu lagi ya di sini. Kok tiap hari ketemu sak kampret. Oke, terima kasih. 1 2 3 4 5. Ya, sampai jumpa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.